Kembali lagi pemirsa PJ TV di rumah, masih dalam program Kisah Inspiratif PJ TV bersama Kila Food. Nih, kita ngobrol-ngobrol lagi bersama owner dari Kila Food, Teh Apina. Iya. Nih, aku penasaran, pasti pemirsa di rumah juga penasaran, Kila Food ini diambil dari nama seseorang kah? Atau dari mana nih Teh, bisa dijelasin? Jadi awalnya tuh kan kayak aku nyiptain Kila Food itu berawal dari ketidaksengajaan gitu ya. Ketidaksengajaan. Karena dulu pas hamil anak pertama itu ngidamnya tuh seblak setiap hari, seblak bakso aci cimol gitu. Nah cuma pas namanya juga ibu-ibu muda gitu ya, posting di Instagram, nah banyak yang nggak tahu ternyata seblak itu apa gitu. Itu Sebelum apa? booming ya? Iya, dulu kan zaman 2016 belum terlalu booming seblak gitu ya. Terus pas difotoin, itu apa? Banyak yang nggak tahu, teman-teman yang di luar kota, di luar Bandung gitu. Dari situ saya ngide, oh ini produk jualan aku gitu. Padahal itu aku nggak jualan, cuma lagi makan gitu. Belum. Nah dari situ, maksudnya kan udah ada pasarnya nih, udah banyak yang mau beli. Banyak yang nanyain. Iya, betul. dari situ saya nggak langsung bikin sendiri, beli dari orang dulu gitu. Aku packing, aku jualin. Nah cuma kan ini jualannya udah ada, kok nama produknya belum ada gitu. Jadi aku pakai nama anak aku gitu. Karena hasil ngidam seblak itu jadi diabadikan di nama produk sendiri. Iya, makanya dulu tuh pas awal-awal bukan Kila Food tapi Syakila Food Store. Oh, nama lengkap. Ibu-ibu atunya Ibu-ibu gitu. betul. Jadi kita mikir gitu ya, udah wenu tereh gitu ya, Iya. yang cepat gitu. Udah nama anak aja dipakai Syakila Food Store gitu. Tapi pas tahun 2018-an ya sempat ada perang dingin ya. Perang dingin. Dengan suami, iya panjang teuing cenah gitu. Orang-orang nyebutnya bakal susah, jadi ya udah diperkecil lah, dipersingkat biar orang-orang tuh pelafalannya lebih mudah gitu. Kila Food gitu. Kila Food. Dan dengan harapan Kila Food bisa sebesar Indofood gitu. Amin. Nih, ngomongin Kila Food, ini packagingnya, kemasannya nih ya. Apa sih rahasianya? Rahasia, boleh diceritakan sedikit mungkin rahasia dalam produk-produk yang lain? Secara sekarang kalau misalkan dunia kuliner tuh persaingannya ketat banget ya. Rahasianya Teteh agar tetap sekarang standby seperti apa? Itu ya, balik lagi kalau kita tuh lebih mengutamakan kualitas lagi-lagi ya. Makanya mungkin kita bisa bertahan dari 2016. Masih banyak banget pelanggan-pelanggan dari zaman dulu bertahan sama Kila Food ya, karena kita menjaga kualitas dan rasa tetap sama dari dulu gitu. Nggak ada yang kita rubah, kualitas tetap sama, yang SOP itu kita tetap jaga gitu. Makanya orang-orang sampai sekarang masih loyal sama Kila Food meskipun banyak produk-produk baru berdatangan gitu. Karena mereka tetap ya ngerasa mungkin ya Kila Food produknya bagus gitu. Cocok di lidah pasti. Begitu. Iya. Nah, untuk pemasarannya sendiri nih, paling jauh Teteh kirim kemana? Nah, kayak sekarang tuh Kila Food kan berawal dari online ya, dulu dari zaman Instagram, order di Line dan WA gitu. Terus ada Shopee, kita masuk Shopee juga, sempat dapat beberapa penghargaan juga di Shopee sebagai top seller gitu ya, gitu-gitulah, banyak segala macam. Tokopedia juga dapat juga banyak penghargaan dari Tokopedianya segala macam. Ke TikTok juga masuk kita ke TikTok, karena kayak perubahan zaman ini terus kita ikutin gitu lah. Ya, jangan sampai kita ketinggalan. Karena kan kayak dunia usaha ini dinamis banget ya. Kita harus terus ngikutin zaman seperti apa, kita ngikutin dan beradaptasi gitu. Sampai sekarang kayak kemarin juga sempat dapat ikutan apa sih namanya tuh dari pemerintah yang buat trade expo gitu-gitu. Pameran-pameran ya. Pameran-pameran sampai alhamdulillah kita tuh udah banyak ekspor juga sekarang. Wow, kemana aja nih si Kila Food udah melanglang buana, ke negara apa aja? Kalau sebenarnya selama ini banyak juga ya yang kayak just tipper yang sengaja ya tiba-tiba kayak ada yang posting jualan di Korea lah, ada yang di Eropa lah gitu, ada yang di Jepang gitu. Cuma kalau kayak yang langsung kita urusin buat ekspor tuh dari Taiwan sih, Malaysia, kayak Brunei kalau nggak salah. Karena banyak juga pekerja-pekerja yang di sana orang-orang kita ya. Nah, cuma lucu lagi nih, kemarin itu sempat ada video viral di TikTok ya dari afiliator gitu. Dan ternyata viralnya itu di Thailand. Jadi kemarin ada sampai pembeli Thailand yang sengaja ke Indonesia buat nyari produk Kila Food. Mereka sampai kayak keliling lote buat beli stok-stok di lote gitu, sampai nelfon lah, ketemu kontak kita, sampai dia mau beli sampai beratus-ratus karton buat untuk dibawa ke sana. Karena di sana lagi viral katanya si seblak Kila Food ini. Mungkin kan kalau kayak Kila Food
rasanya tuh cocok mungkin buat Thailand ya, pedas, gurih gitu loh. Jadi mereka masuk sih rasanya mungkin di sana gitu. Dan lagi viral banget di sana. Makanya berani borong sampai ratusan ya. Dan sengajanya lagi datang ke sini nyari Kila Food. Wow. Dan kodarullahnya tuh di sini lagi hektik juga diproduksi ya. Betul. Jadi kemarin tuh mereka pengennya langsung dibawa di hand carry gitu, beratus-ratus dus itu tuh. Tapi kitanya nggak keburu juga sih karena orderannya di sini juga alhamdulillah lagi banyak. Tapi gitu. dia bersedia nunggu. Iya, jadinya katanya minggu depan saya balik lagi ke sini ya, tolong siapkan. Oke, sudah ada ancaman ya minggu depan harus beres katanya meskipun gitu. pakai bahasa Thailand tengah artinya jadi tesieun teuing gitu. Tiba-tiba iya aja, manggut-manggut iya. Oke, baik. Dan untuk target pasarnya sendiri ini di kalangan mana yang paling banyak nih Teh? Di teteh-teteh milenial sih ya. Teteh-teteh milenial. Iya. Mungkin sekitar 20 sampai 30 tahunan lah. Ibu-ibu pun tidak menutup sih ya, kan 35 ya? lah ya. Betul. Apalagi yang paling suka sama pedas kali ya? Iya, kebanyakan sih cewek, umurnya sekitar 20 sampai 35-an lah. Remaja-remaja masa kini Biasanya ya. sih yang banyak tuh kayak teteh-teteh SCBD gitu. Aduh, asik. Teteh Jakarta yang mungkin yang istirahat males nyari makan, pada nyeduh, pada masak Kila Food gitu. Iya betul. Pasti nanti kalau misalkan udah tahu satu nih si Teteh ngajakin teman-temannya. Iya, biasanya gitu bener. Bener-bener gitu biasanya. Oke. Untuk strateginya nih Teh, untuk lebih memperkenalkan lagi lebih luas Kila Food, strategi dari Tetehnya sendiri seperti apa? Kalau sekarang sih kita masih tetap konsisten promosi di online ya, kayak di Instagram dan TikTok gitu. Apalagi kita kayak sekarang kalau ada yang viral seperti tadi gitu kan, tiba-tiba kayak ya alhamdulillah gitu meledak di mana-mana gitu. Tapi itu emang ngaruh banget sih di online itu. Pasti ya. Makanya kita terus konsisten aja promosinya di online gitu. Nah, kalau pemirsa di rumah pengen tahu nih Teh, pengen order Kila Food, bisa order kemana aja? Kila Food tuh ada di Shopee juga, ada di TikTok, ada di Tokopedia. Jadi bisa aja cek langsung di Instagram atau di TikToknya Kila Food. Nah, Kila Food juga ada di beberapa toko di retail ya, ada lebih dari 3.000 titik. Lebih dari 3.000 titik, kalau jangan sedih ya, lebih dari 3.000, wow! Ada di Alfa Bean Spot, ada di Lotte, ada di Awesome, di Miniso juga ada. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan mau cari Kila Food, selain online atau toko offline-nya ada juga nggak sih Teh? Kalau offline kita baru ada di Pascal, itu buat yang ready to eat aja. Oke, di Pascal ya. Tapi emang kalau untuk yang lebih lengkap sih kita jualannya di marketplace ya, karena maksudnya yang daya tahan yang nggak lama tuh ada gitu lengkap variannya. Kalau di toko-toko biasanya terbatas, yang variannya yang daya tahannya lebih lama aja gitu. Oke, boleh dong dikasih bocoran mengenai harga dari Kila Food? Ih, murah pisan teteh. Oh gitu? Coba berapa Paling sih? kisaran 10 sampai 30 ribuan, itu juga belum harga coret. Oh gitu? Oh masih ada harga coret? Kalau di marketplace suka ada harga coret. Menibager, Teteh. Yang penting nyobain dulu ya. Betul, rasa dulu deh kalau harga nomor sekian ya. Nah, betul. kalau misalkan yang di depan kita ini sekitaran berapa harganya? Marahannya Pokoknya aman di kantong. Iya, kalau yang cup itu sekitar 13 sampai 15 ribuan. Oke, masih belasan ribu ya? Belum puluh ribu. Nggak ada. Oke. Kalau yang puluhan yang paling mahal itu di pentol, karena itu kan pakai daging sapi asli ya. Jadi kayak 20 sekian, hampir 30 gitu. Masih di bawah 40-an lah ya? Nggak ada yang 40. Nggak ada yang lebih dari ada. 40. Oke. Tuh, harganya cocok banget di kantong, rasanya dijamin ya. Pokoknya wajib nyobain kalau pengen tahu rasa dari Kila Food. Betul. Oke, tahan lagi Teteh ya. Nanti kita ngobrolnya semakin meluas lagi, tapi jangan kemana-mana. Ada pariwara berikut ini. Pasti masih standby di sini ya, di program Kisah Inspiratif PJTV.